Pamar kita yang terakhir dan match yang terakhir sajian penutup di malam hari ini. Tren negatifnya masih terus tercipta sayangnya dari tim Zenox, tapi bergeser lagi dari Dewa United juga Zenox, ada lagi tim Horboys yang juga sedang fokus fight mereka kali ini dan berhasil mendapatkan balasan confirm point eliminasi atas tim SV kali ini karena Aan terpantau sudah dipulangkan, tapi 3 tukar 1 kondisi antara Horboys dan juga SV. Yes, tidak hanya Zenox, SP pun mereka masih belum mampu untuk bisa mendapatkan permainan yang begitu baik ya. Dari tadi mereka tusun terus. Tentu ini akan menjadi satu PR juga bagi SP maupun dari Zenox itu sendiri. Jangan sampai di hari yang terakhir besok mereka permainannya masih tetap seperti ini. Harus ada bounce back, harus ada evaluasi yang dilakukan oleh tim-tim yang ada. Tapi ya Sepis Palian pun akhirnya pun tertanam lagi dan lagi pulang di peringkat yang ke-17. Dan ini benar-benar menjadi hari yang kurang begitu baik bagi tim Sepis Palian. Namun kita pun masih melihat adanya beberapa fight yang sudah mulai tersaji kali ini. Aka Gold bersama dengan Nightmare, bahkan di sana Ahmed akan segera dikonfirm menjadi 1 poin eliminasi dengan seorang Ponbit di sana menggunakan Win-nya dan juga Yuzi yang dimana memang Win cukup sakit. Tapi ya jarang sekali dimainkan oleh para pemain kompetitif ataupun main di klasik PUBG Mobile. Iya, berarti ini emang dari Nightmare sendiri mereka nggak banyak memakan waktu untuk mereka bisa nge-looting. Mereka tahu ada musuh, ada lawan, langsung mereka pengen coba handle. Dan ini yang ngebuat mereka memang benar-benar minim banget dari segi lootingan. Tapi untungnya mereka berhasil setidaknya mendapatkan poin eliminasi yang mereka cari dari awal. Dan sementara itu, kamera kembali berpindah lagi untuk menyorot fight yang masih belum selesai antara Dewa United dan juga lawan yang saat ini untuk tim Zenox. Jadi udah berkurang lagi 1 pemain, tinggal 2 pemain aktif yang tersisa bagi tim Zenox kali ini. Akan coba dicari, informasinya pun seharusnya sudah mulai masuk ke dalam beberapa pemain dari Dewa United. Dicari, di screening lagi, setiap level pun juga kayaknya pengen coba ditelusurin lagi oleh tim Dewa United karena poin selisih 2 poin itu sangat berharga untuk menentukan nanti posisi akhir klasemen mereka di Ruthless kali ini. Yes, tapi jangan lupakan ada jeruk di sana. Tuh di ujung sono kelihatan banget. Tiba-tiba nanti jeruk menjadi orang yang ketiga, bakalan repot nih posisi dari Dewa. Dan udah beneran repot, Dewa United udah mulai kehilangan 2 pemainnya, bahkan tertanam langsung dipulangkan 2 pemainnya menuju ke area lobby. Akral memberikan beberapa damage menuju ke area dari Zenox, namun memang masih belum ada knockdown yang terjadi. Da Costa dan juga seorang Tayo yang akan coba memasak 1 buah granat, coba lempar menuju ke arah depan, tapi ternyata Akral sudah mulai berpindah ke lain sisi. Tapi lagi-lagi Zenox harus kehilangan pemainnya. Da Costa pun langsung pulang menuju ke arah lobby. Tayo masih menggocek-gocek manja, akankah dia bisa menunjukkan tajinya? Karena Tayo di week yang pertama dia menjadi MVP, tapi ternyata tidak, bukan MVP tapi top fragger. MVP-nya karena Reizi. Ya, ini kayaknya masih agak sulit ya bagi Zenox untuk mengubah tren negatif yang mereka rasakan dari awal. Kali ini pun juga pulang lagi dengan 2 eliminasi saja. Dewa United pun juga menyusul di waktu yang hampir bersamaan dengan pemain dari tim Zenox. Dan tiba-tiba gugur 1 persatu. 3 tim, bahkan 4 tim terpantau sudah redup lampunya, mereka sudah pulang ke lobby. Atau tidak, karena kita masih belum melihat. Nah ini dia, kita melihat baik yang sudah mulai pecah di antara Alter Ego juga Boom Esport, bahkan di sana Zuxi akan segera dicari oleh para pemain dari Boom Esport dan tertembak. Sanju tidak mampu untuk bertahan, pulang juga sepertinya ke area lobby, namun Rosemary masih terus memberikan beberapa damage-nya. Tapi Hasbi pun tidak baik-baik saja, ternyata 3 pemain dari Boom Esport harus tumbang, misalkan Elberil dan lagi-lagi Elberil, dan sudah mulai diketahui dan rata sudah ternyata pulang di peringkat yang ke-13. Boom Esport harus pulang di tangan dari Alter. Target baru mereka untuk tim SLE, pergerakannya kelihatan bahkan melintas tepat di depan mata seorang Step, diganti dengan DPS-nya, tapi ternyata justru lebih sakit tembakan dari seorang Pepeng yang berhasil mendapatkan 1 pemain tim Alter Ego. Berkurang 1, tinggal 2 yang terakhir. 2 melawan 4 antara Alter Ego versus SLE kali ini.
Yes, betul sekali. Tapi Rosemary begitu sangat low. Akankah dia bisa bertahan? Tapi ternyata tidak karena ada Pepeng di sana. Coba lempar satu buah granat dan juga molotov yang dibalaskan oleh seorang Flowen. Krypton benar-benar terdesak. Sulit ya untuk bisa bergerak. Bahkan di sana Flowen memberikan beberapa damage yang begitu sangat signifikan dan rata sudah pulang menuju ke area lobby. Alter Ego di tangan dari SLE. Udah mengantongi 4 total poin eliminasi, tapi SLE ini kayaknya tim yang cukup sibuk ya kali ini. Ketemu Shadow, Yoru udah mulai low, tinggal setengah lagi untuk HP-nya. Sementara waktu Flowen dan juga I4 masih coba untuk bisa mendapatkan celah, memberikan pressure-nya lagi. Banyak sekali tembakan yang dari awal mungkin ingin dicoba dari Shadow maupun dari tim SLE. Sakit sekali tembakan yang ternyata diberikan oleh tim Shadow Esports terhadap tim SLE. Yes, udah tipis banget itu pixel HP tapi gagal untuk bisa mendapatkan knockdown. Namun kita harus move on menuju ke area dari Shadow Esports yang dimana memang Flowen akan di tracking, coba untuk kabur dan berhasil sepertinya kabur karena King Motet dia harus reload terlebih dahulu. Namun akhirnya Flowen pun harus tumbang di tangan seorang Asa. Yoru berhasil dia mendapatkan seorang Ganyang. Shadow Esports mereka kembali mendulang beberapa pundi-pundi poin eliminasinya. SLE hanya menyisakan I4 sendirian saja. I4 dia pun sudah mulai mendeteksi posisi dari seorang King Motik, namun masih ada Flowen yang meminta bala bantuan menuju ke area rekannya agar bisa dibangkitkan kembali. Sementara di kamera kecil kita terjadi fight yang begitu pecah di sana. Pangeran Mekjo harus kehilangan 2 pemainnya di tangan dari seorang Dinoy dari Jeruk Esports dan bahkan langsung tertanam. Pulang menuju ke area lobby, kita pun masih melihat adanya satu buah pergerakan dari seorang I4 last man standing dari tim Stapin yang untuk saat ini pun sudah mulai didekati oleh para pemain dari Shadow Esports. Akankah ini menjadi bala bencana? Ini akan menjadi malapetaka bagi seorang Flowen karena dia pun sudah mulai terdesak, sulit untuk bergerak. Bahkan ada granat yang sudah mulai dimasak oleh seorang Yoru, tapi dia pun langsung bertindak ke arah sisi yang lain. Terbakar api asmara, tapi ternyata granat dari seorang I4 gagal untuk bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Tapi di sana masih ada King Motik yang menggocek-gocek manja, tapi akhirnya pun King Motik tumbang. Tapi ada backup yang coba dimainkan dan selesai sudah. Ternyata SLE pulang di peringkat yang ke-10. Ini jujur stage yang kedua 9 tim sih anomali ya. Ini efek dominonya berasa banget. Kayaknya sekarang tim-tim kalau dengar suara tembakan itu bukannya mereka hindarin, tapi mereka samperin mau sejauh apapun, mau sesuai dengan rotasi mereka atau enggak. Kayaknya semuanya tertarik untuk ikutan perang yang sedang terjadi. Dan sekarang kayaknya Bigetron cukup tertarik untuk mengganggu pergerakan dari Shadow Esports yang lagi-lagi baru kelar juga untuk fightnya mereka. Masih cukup unggul. Dan kita akan melihat apakah Bigetron akan cukup komit untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim Shadow Esports. Sudah di lock, walaupun berada di luar zona, tapi ini masih stage yang ketiga. Kayaknya mereka masih punya waktu sedikit lagi untuk menunggu kedatangan dari pemain tim SE. Tapi RRQ, lihat ini efek dominonya tuh bener-bener cepet banget rasanya. Bigetron baru buka tembakan sedikit ke SE, tiba-tiba RRQ juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi awareness dari masing-masing tim di Miramar sih cukup harus ditingkatkan lagi. Dan sekarang Pandum versus Glue akan coba bertemu satu persatu pemain mereka. Stickly semakin depan lagi menjadi frontliner bagi tim Glue, akan coba masuk ke dalam area gudang bata yang sudah diisi terlebih dahulu oleh pemain Pandum. Ada Leon DZ dan juga Dimzy yang akan coba menghandle situasi yang cukup keras, diberikan pressure-nya bagi tim Glue. Belum ada knock sama sekali, ada tembakan dibuka, belum ada knock yang selanjutnya. Masih ada percobaan kesekian kalinya baik dari Stickly maupun dari pemain Pandum untuk mereka bisa menjatuhkan satu persatu satu sama lain. Dan akhirnya Pandum membuka tembakan, berhasil mendapatkan satu, tapi Leon DZ juga ikut termakan dengan korban. Dan lagi-lagi Leon yang juga berhasil mendapatkan pemain selanjutnya bagi tim Pandum. 2 tumbang, tinggal 1 yang terakhir, the last man standing bagi tim Pandum. Blue Squad akankah ini menjadi satu buah momentum bagi mereka karena masih ada 2 pemain yang terakhir, namun masih ada Frenzy dan itu di akhirnya rata sudah. Blue Squad Esports menjadi malaikat pencabut nyawa bagi tim Pandum dan pulang di peringkat yang ke-8. Masih ada 3 pemain. Begitupun kita langsung bergeser menuju ke arah dari Bigetron yang harus kehilangan sang IGL Razy
Namun ada Rasen Shuriken yang sudah mulai dimasak oleh seorang faksi. Lempar menuju ke arah depan, letup, luar bebek, tapi ternyata Piren dia langsung berpindah ke arah sisi yang lain, tapi ternyata di follow up oleh seorang Federales yang akan coba mendapatkan seorang Piren. Didapatkan hitmarknya, namun ternyata masih mampu digocek dan ternyata tumbang juga, bahkan dua pemain di-clutch oleh seorang Piren. Sisa satu yang terakhir faksi. Last man standing dari tim Bigetron akan coba tarik mundur karena ini posisi yang begitu sangat tidak worth it, tapi faksi malah mendekat, memasak satu buah granat. Begitupun dengan seorang Piren, saling bertukar Chidori, lempar menuju ke depan, meletup, dan ternyata hanya cicilan damage yang berhasil diberikan, tapi Piren, what a nice play permainan dari seorang Piren, tapi ternyata ada distraksi dari sisi yang lain. King Motik lah yang mendapatkan poin eliminasi tersebut dan RRQ pulang di peringkat yang ke-7. Wow, chaos sekali fight yang terjadi dan Bigetron masih bisa bernafas untuk di stage yang keempat. Mereka pun juga masih bisa merevive setidaknya yang ter-knockdown saat ini. Dan lihatlah Nightmare juga nampaknya dikejar mimpi buruk oleh tim-tim pemain, membuat mereka tidak bisa bertahan. Dan tiga tim tersisa. Ini wow, jujur gokil sih. Wah, ini 17 tim gila sih. Semuanya mereka perang, gak peduli zona, gak peduli tempat. Semuanya perang, mendengar tembakan, dan stage yang keempat ini rekor. Tinggal 3 tim teratas, 3 tim yang tersisa, Ranu. Ada dengan 3 tim yang terakhir. Glue Squad sisa 2, Jeruk sisa 2, Shadow sisa 3. Namun Yoru, dia pun sudah mulai mengetahui, mendeteksi posisi dari seorang Ten. Namun damage Bluejan yang sudah begitu mengikis posisi badannya sehingga harus healing terlebih dahulu, dan di follow up 2 pemain dari tim Shadow Esports akan coba untuk menginvasi seorang Ten pun sudah mulai diketahui posisinya karena beberapa step pun sudah mulai terdengar kali ini. Bahkan ada satu buah Rasen Shuriken yang coba dipantulkan, tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan seorang Ten. Masih bisa menggocek-gocek manja, tapi King Motik pun masak lagi satu buah granat, dan akhirnya pun ternyata shotgun cokot yang berhasil dimainkan oleh seorang King Motik berhasil menumbangkan satu pemain dari tim Jeruk Esports untuk saat ini. Sisa satu yang terakhir, namun masih belum kelihatan ada di mana, dan ini dia Dinoy coba memberikan beberapa damage menuju ke arah seorang K-Mine, dan K-Mine pun tumbang. Tidak baik-baik saja, Yoru langsung tertanam pulang menuju ke arah lobby. Asa pun tertembak, tidak baik-baik saja untuk saat ini. Dinoy dia berada di area luar zona, harus segera masuk menuju ke arah dalam zona. Tadi bener-bener enak sih, jadi shooting range banget untuk seorang Dinoy. Bener-bener open banget untuk dia bisa nembakin semua pemain yang masuk ke dalam scope-nya dia. Tapi udah low juga untuk HP yang dimiliki oleh satu pemain terakhir dari Jeruk Esports. Touchdown masuk ke zona, dan ini akan menjadi peperangan tetap masih dengan 3 tim teratas. Dan kita akan melihat antara Shadow Esports, Glue, ataukah Jeruk yang nantinya berhasil bisa mendapatkan winner chicken dinner 2 lawan 1 untuk masing-masing pemain. Yes, betul sekali, tapi Asa dan juga King Motik 2 pemain langsung melakukan push menuju ke area dari seorang Leon, dan gak bisa ngapa-ngapain. 2 versus 1 tentunya sulit bagi seorang Leon bisa melawan, sementara Dinoy last man standing dari tim Jeruk akan segera dicari, bahkan sudah mulai diketahui posisinya. Tidak ada healingan dari seorang Dinoy. Tentu ini akan menjadi satu PR yang besar bagi seorang Dinoy. Akankah dia bisa melawan? Dan ngajak panci ini, ngajak panci. udah ngajak panci ini, ngajak panci King Motik. Dia maju. Akankah King Motik aware dengan keberadaan dari seorang Dinoy? Dan ditembak, ternyata selesai. Gak jadi main pancinya, gak jadi. Enggak, ini katanya Asa kayak udah, gue mau istirahat, kalau nggak gue pengen makan, kalau nggak gue pengen nongkrong. Jadi selesai sudah ya. Back to back winner chicken dinner didapatkan oleh Shadow Esports.